Saudara, usai 3 ex-pimpinan Badan Gizi Nasional ditahan, Kejaksaan Agung tak menutup kemungkinan adanya tersangka lain dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG. Rangkaian penyidikan masih dilakukan untuk menguatkan perkara dugaan korupsi tata kelola MBG di Badan Gizi Nasional. 3 orang tersangka sudah ditahan Kejagung, yakni ex-kepala BGN Dadan Hindayana, serta 2 mantan wakil kepala BGN yaitu Ludwig Pusung dan Sony Sonjaya. Ketiganya diduga melakukan intervensi dalam verifikasi mitra terafiliasi dengan yayasan hingga melakukan penggelembungan anggaran pengadaan barang dan jasa. Kurang dari 24 jam usai Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana sebagai Kepala BGN, Kejaksaan Agung resmi menahan Dadan bersama dengan 2 mantan wakil Kepala BGN atas dugaan korupsi tata kelola program MBG. Merespon dugaan kasus korupsi yang menimpa Dadan, Presiden Prabowo mengaku sedih. Prabowo bilang dirinya terpaksa mengganti orang yang dipercaya. Hal ini disampaikannya di hadapan 12.000 penggerak MBG di Sentul, Bogor kemarin. Prabowo pun menghargai dan menyerahkan kasus penyelidikan ini sepenuhnya kepada Kejagung. Saat ini sebetulnya saya sedih. Saya tidak bisa tutupi bahwa saya dalam keadaan sedih. Karena saya terpaksa mengganti orang-orang yang sebenarnya saya sayangi. Orang yang saya percaya. Orang yang saya berikan tugas untuk negara yang sangat berat. Saya tidak mau banyak komentar karena mereka ini menghadapi masalah penyelidikan hukum. Karena itu saya tidak boleh banyak komentar. Nanti seolah saya mempengaruhi. Tapi yang jelas mengganti mereka itu tidak ringan bagi saya. Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah bilang sudah berulang kali mengingatkan Dadan agar fokus pada tata kelola makanan saja, menyusul mencuatnya dugaan penyimpangan pelaksanaan program MBG. Mulai dari pengadaan sepeda motor hingga gawai yang tidak berkaitan langsung dengan distribusi MBG. Itulah yang saya maksud. Perbaiki tata kelola. Saya sejak awal bolak-balik menyatakan kelemahan BGN sebagai prioritas yang menjadi andalan Bapak Presiden adalah pada aspek tata kelolanya. Dan itu yang saya sampaikan bolak-balik dan fokus kepada makan bergizi gratis, bukan fokus kepada insentif, fokus pada sepeda motor, fokus pada iPad, itu tidak ada hubungan sama sekali. Usai pendahulunya ditahan Kejagung, Kepala Badan Gizi Nasional Nani SD yang ungkap langkah selanjutnya yang diambil untuk memperbaiki tata kelola MBG. Salah satu yang utama, melakukan efisiensi anggaran, meski anggaran BGN sebelumnya sudah diturunkan. Namun Nani bilang, efisiensi anggaran tidak akan mengurangi kualitas MBG. Saat ini sudah ada sekitar 27 dapur yang sudah 27.000 lebih dapur yang sudah operasional. Kami akan beresin dulu ini. Rabu 3 Juni 2026, 3 mantan pejabat BGN, Dadan Hindayana, bersama dengan Sony Sonjaya dan Ludwig Pusung, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Kejaksaan menduga Dadan CS mengendalikan sejumlah yayasan pengelola SPPG atau dapur MBG melalui pihak lain. Termasuk dugaan penyimpangan dalam pengadaan 21.000 lebih motor listrik dengan nilai total sekitar 1 triliun rupiah dan juga 32.000 pasang sepatu dalam proyek MBG. Kini kepemimpinan Badan Gizi Nasional diestafetkan kepada Nani SD.
dengan tugas utama yang diemban memimpin pelaksanaan program prioritas pemerintah, yakni pemenuhan gizi anak-anak Indonesia melalui program makan bergizi gratis, serta mendorong penguatan ekonomi masyarakat. Liputan Kompas TV. Saudara, lebih lengkap soal perkembangan penyidikan dugaan korupsi tata kelola MBG yang menjerat 3 ex-pimpinan BGN. Kita akan tanyakan ke jurnalis Kompas TV, ada Cindy Permadi dan juga juru kamera Ian Faris di Gedung Kejaksaan Agung. Cindy, selamat siang. Jadi perkembangan penyidikan termasuk info soal pemeriksaan Dadan dan Lodewijk dan Sony Sanjaya ini seperti apa? Pemeriksaan dan penggeledahan masih dilakukan sebagai rangkaian dari penyidikan. Ini memang sebelumnya sudah disinggung oleh Dirdik Jampitsus Kejagung bahwa dalam 2-3 hari ini salah satu prioritas dari Kejagung adalah mengumpulkan alat bukti. Kenapa menjadi prioritas? Karena pengumpulan alat bukti ini akan dibutuhkan satu untuk melengkapi berkas perkara dari Dadan Hindayana, Sony Sanjaya, Lodewijk Kusum yang sudah ditahan oleh Kejaksaan Agung selama 20 hari sejak penahanan 2 hari lalu. Kemudian yang kedua adalah untuk melakukan pengembangan. Pertama, pengembangannya juga bisa apakah nantinya ada pasal tindak pidana pencucian uang yang akan dijerat kepada ketiga tersangka. Meskipun kalau dari Kejaksaan Agung bilangnya sejauh ini prioritasnya masih mendalami untuk tindak pidana kasus korupsi terlebih dahulu. Juga apakah ada potensi tersangka lain yang mungkin juga dijerat dalam pengembangan. Nah, pengumpulan alat bukti ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Misalnya dengan memeriksa 3 orang tersangka yang sudah ditahan. Pemeriksaan terhadap tersangka ini bisa berfokus pada apa saja perannya, sejauh mana praktik kecurangan ini sudah dilakukan, berapa yayasan yang mereka terafiliasi, lalu siapa lagi yang terlibat. Kemudian apalagi salah satu tersangka Sony Sanjaya kemarin melalui kuasa hukumnya juga sudah menyinggung kesiapannya menjadi justice kolaborator, yang artinya pernyataan atau statementnya ini menurut kuasa hukum sekaligus membantah bahwa Sony Sanjaya adalah otak dibalik praktik dugaan korupsi ini. Beberapa pihak yang disinggung, dibocorkan oleh versi kuasa hukum bisa jadi ada keterlibatan dari eksekutif maupun juga legislatif. Selain itu, pengumpulan alat bukti juga bisa dilakukan dengan memeriksa saksi. Kejaksaan Agung bilang kalau Kejaksaan Agung akan memeriksa siapapun yang mendengar, mengetahui, melihat atau bisa menjelaskan soal kasus perkara yang bisa membuat konstruksi perkara ini semakin terang benderang, termasuk Kepala BGN baru Nani Esdeyang yang baru ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto dan tinggal menunggu hari soal waktu pelantikannya. Lalu yang ketiga juga adalah penggeledahan. Meskipun dari Kejaksaan Agung tidak merinci lokasi mana yang masih dilakukan penggeledahan, tapi kalau kita review beberapa hari ke belakang, beberapa titik yang sudah didalami atau diperiksa oleh Kejaksaan Agung misalnya adalah kantor BGN. Kemudian yang kedua adalah kediaman dari tersangka. Alat bukti yang bisa dikumpulkan dari Kejaksaan Agung dari beberapa tempat itu misalnya adalah berkas dokumen dan juga barang elektronik. Nah, selain itu juga tentunya adalah dari penelusuran aliran dana. Nah, soal kemungkinan tersangka baru tentu akan bergantung terlebih dahulu dari jenis atau penjelasan kasus yang sedang didalami. Kalau kami rangkum, setidaknya ada 3 kasus yang menjerat para tersangka. Yang pertama adalah soal intervensi verifikasi dan soal afiliasi. Intervensi verifikasi ini dilakukan oleh tersangka untuk menunjuk yayasan sebagai mitra SPTG. Jadi meskipun tidak sesuai dengan seharusnya tidak lolos ketika verifikasi, tapi karena ada atensi sehingga bisa lolos dan akibatnya dugaannya miliaran rupiah per hari mereka mendapatkan insentif itu. Kemudian yang kedua adalah soal dugaan jual beli titik SPPG, ketiga dugaan markup anggaran dan pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan kebutuhan real, sehingga dari situ bisa ditarik nantinya pengembangannya siapa saja yang masih mungkin terlibat, apakah dari SPPG, dari yayasan, atau mungkin jangan-jangan betul ada dari eksekutif dan juga legislatif. Vidi. Baik, Cindy Permadi, pemeriksaan terus akan dilakukan oleh Kejaksaan Agung untuk mencari juga potensi siapa tersangka baru di dalam kasus ini. Dan terima kasih Cindy Permadi untuk laporan Anda dari Gedung Kejaksaan Agung Jakarta.